Alright, sekarang kita masuk ke skill ke-8. Ampun, baru skill ke-8, tapi nggak masalah. One by one, ya, skill by skill. Yang namanya structure itu emang harus banyak skill, ya. Semakin kalian banyak skillnya, semakin easy kalian untuk jawab soalnya, ya. Sekarang kita ke skill ke-8, masih berkaitan dengan yang namanya connectors. Connectors tadi apa? Penghu, penghubung. Penghubung tadi juga kalian akrabnya dengan istilah conjunctions. Di skill ke-8 kita mengkhususkan konektor tersebut ke noun clause connectors. Jadi noun clause connectors itu adalah noun clause. Ya, tadi klausa tadi kan kelompok kata yang punya kata kerja. Kalau noun clause atau nomina, klausa nomina itu berarti adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Kata benda juga kalian sudah harusnya ingat ya, kita punya banyak yang namanya kata benda. Connectors tadi penghubung. Oke, sekarang kita lihat contoh. I don't know why he said such things. Saya nggak tahu kenapa dia bilang gitu. The clausa why he said such things inilah yang kita sebut dengan noun clause. Kalian ingat ini ya, ketika dia noun clause, kalau mau ngeceknya itu noun clause atau bukan, dia bisa kalian ganti dengan it, dengan pronoun it. Contoh, I don't know it. Saya nggak tahu hal itu. Apa hal itu tadi? Why he said such thing. Ya. Di contoh yang pertama, ini noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kalimat ini. I don't know it. Kalau di contoh yang kedua, I am thinking about it. Ya, I am thinking about why he said such things. Di contoh kalimat yang kedua, noun clause di sini fungsinya sebagai object of prepositions. Nah, noun clause connector itu yang mana? Nah, yang why-nya ini. Ya, jadi dia menghubungkan klausa yang noun clause ini dengan klausa yang sebelumnya. Dia ada di sini. Ya. Jadi noun clause itu tadi adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Karena noun clause itu adalah kata benda, dia digunakan di kalimat itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai object of preposition, bisa sebagai subject of the sentence, ya. Kayak yang ini, I know when he will arrive, ini noun clause-nya sebagai objek. Kalau yang ini, when he will arrive, ini sebagai object of preposition. Karena ada about-nya di sini ya, preposition, maka ini adalah object of preposition. Kalau kita gunakan sebagai subjek, when he will arrive is not important. Noun clause sebagai subjek. Ya. Di contoh yang pertama ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah I know. Kemudian klausa yang keduanya adalah he will arrive. Dua klausa ini dihubungkan dengan connectors-nya when. Ya. Jadi when ini dia yang mempengaruhi atau yang merubah klausa he will arrive jadi noun clause yang fungsinya sebagai objek dari kalimat I know. I know what? I know apa? I know when he will arrive. Di contoh yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Ada dua klausa juga. Klausa yang pertama adalah I am concerned. Klausa yang kedua, he will arrive. Sama, dihubungkan dengan connectors when. When ini merubah klausa he will arrive jadi noun clause yang fungsinya sebagai object of preposition karena kita punya about di sini. Ingat kalau verbnya concern itu harus ada preposisi setelahnya. Ya. Terus yang di contoh ketiga ini agak sedikit sulit. Ya. Di contoh ini juga ada dua klausa. Ada he will arrive sama ada bla 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 is not important. Ya. He will arrive di sini ingat bisa kalian ganti dengan menandakan bahwa dia noun clause adalah bisa kalian ganti dengan noun yang lain. It is not important. This thing is not important. This matter is not important. Ya, jadi apa yang nggak penting? When he will arrive. Kapan dia datangnya itu nggak penting. Gitu loh. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya. Jadi he will arrive ini klausa yang pertama, kemudian ada connectors when tapi ditaruh di depan karena dia mengubah he will arrive ini jadi
noun clause dan fungsinya sebagai subjek. Ya, itu contohnya. Oke, kita lihat contoh yang lain. The properties of every protein depend on how titik-titik are arranged in the molecular chains. Sama kayak tadi ya. How di sini dia sebagai penghubungnya. Berarti kita butuh noun clause-nya apa gitu ya. How all of the amino acid are arranged in the molecular chains. Jadi yang tepat adalah yang B. Lihat contoh yang ini. Historical records bla 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 were used in China for centuries before spreading to Europe. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Kita analisis ya. Di sini kita punya kalimat clause yang pertama, historical records bla 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 were used in China for centuries before spreading to Europe. Di sini kita bisa lihat bahwa ini satu kalimat penuh yang titik-titiknya ini ada di antara ini, bahwa ini yang kita butuhkan di sini adalah connectorsnya ya, dan subjek untuk klausa yang kedua. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Historical records suggest that fireworks were used in China for centuries before spreading to Europe. Kalimat klausa pertamanya yang mana? Historical records suggest. Konektorsnya itu adalah that. Terus klausa yang kedua adalah fireworks were used in China for centuries before spreading to Europe. Jadi in China for centuries before spreading to Europe itu cuman keterangan tambahan ya yang menambahkan klausa yang kedua. Kita lihat contoh selanjutnya. Bla bla bla, global climate is warming has been well documented. Ada yang mau coba? Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, or D? Siapa yang udah hadir lagi di sini? Oh, udah 15-14 orang. Belva lagi sibuk. Siapa ya? Coba Fajria ada? Yes, Miss. What do you think, Fajria? A, B, C, or D? Ada doang nih, masuk doang. B, Miss. B. Why B? Tante. How's the coaching tuh? Di sini. Saya mute dulu Belvanya ya. Dia ngebahas kucing sampai kedengeran kita semua ya, Belva. Oke, kita balik ke siapa tadi? Fajria ya. Fajria bilang jawabannya B ya, Faj? Dia contoh Yes, yang Miss. apa? D. Yes. D or B? B or D, sorry. B. Oh, B. Oke. Fajria bilang jawabannya B. Kita cek ya. Titik-titik global climate is warming has been well documented. Kira-kira kalimat ini subjeknya tuh yang mana, verbnya tuh yang mana, gitu ya. Kan kita sudah punya is warming, kita punya has been, ada documented. Pokoknya banyak banget yang mengindikasikan bahwa itu verb ya. Tapi ingat, verb itu kalau dia kalimatnya cuma satu, berarti verbnya juga cuma satu. Kalau seandainya dia verbnya ada lebih dari satu kayak yang tadi, yang kita contoh sebelumnya, maka itu adalah klausa yang ada di dalam kalimat tersebut. Jadi kalian juga harus menganalisis mana verb yang utamanya. Verb utamanya di sini adalah has been. Jadi titik-titik, ya, anggaplah ini subjeknya, has been well documented. Itu kalimat utamanya. It has been well documented. They have been they have been well documented. Itu kalimat utamanya. Nah, sekarang kita butuh untuk membenarkan subjeknya. Ingat tadi kita punya contoh yang ketiga adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Kalau kita buat dia noun clause, berarti kita butuh noun clause connector tadi. Noun clause connectornya apa yang ada di sini? Kita punya that. That global climate is warming has been well documented. Jadi itu sebenarnya kalimatnya ya.
That global climate is warning itu subjeknya. Has been itu verbnya. Has been well documented itu verbnya. Oke. Makanya jawabannya yang D. Untuk contoh yang selanjutnya, titik-titik floats or sink is determined by its density rather than its weight. Kita langsung aja ya, kita bahas sama-sama. Yang ini, kalimat yang ini, oke, floats or sink is determined. Kalian fokusnya ke situ ya. Dia butuh apa namanya? Kita sudah punya verbnya di sini, dia butuh connectorsnya sama dia butuh tadi subjeknya. Subjek dari noun clause-nya tersebut. Kita ada dua nih pilihan yang ada connectorsnya, whether sama because. Sekarang kalian lihat konteksnya. Apakah dia lebih cocok pakai whether, apakah dia lebih cocok pakai because. Karena di sini dia butuhnya kalimat yang ini, maka you should choose A as the answer ya. Whether an object floats or sinks is determined by its density rather than its weight. Oke, wait ya. Tunggu sebentar. Alright, sorry ya. Kita lanjutkan. Next. Oh my God. Nah, ini contoh kalimat yang lain. Blah 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 and so perfectly with their environment, which what makes Frank Lloyd Wright's architecture so distinctive. Di contoh kalimat ini juga sama ya. Yang dicari adalah connectorsnya, kemudian noun clause-nya. That the buildings blend in so perfectly with their environment is what makes Frank Lloyd Wright architecture so distinctive. Jadi verb utamanya justru yang is ini. Kalian jangan tertipu dengan panjangnya kalimat, dengan ribetnya kalimat. Kalian analisis dulu verb utamanya itu apa. Ya. Oke, itu untuk yang skill ke-8. Nah, ini beberapa itunya ya. Noun clause as object. Yang tadi, ini noun connectornya, ini subject verbnya. I know what you did last summer. Itu contoh judul itu ya, judul film. What you did was wrong. Jadi ini sebagai objek, kalau ini sebagai subjek. Ingat, yang namanya noun itu bisa objek, bisa subjek. And then, non-clause connectors or subject, ini sama. Ini contohnya aja tadi ya. I know what happened yesterday. We are thinking about what happened yesterday. Sama penjelasan yang tadi juga. Oh, Al told me what happened. Ya, ini konektornya, itu subjeknya, dan etc. Alright. Kemudian ini juga sama kurang lebih ya, non-clause connector sebagai subjek. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini contoh soalnya sudah saya merah-merahkan juga. Ini nanti saya share full full PowerPoint-nya ke kalian. You can read it by yourself setelah ini ya. Kita ke skill 9 dan skill 10. Kita babat habis sampai skill 10 ya. Masih nggak jauh-jauh dari connectors. Kalau tadi kita udah bahas noun clause connector, sekarang kita bahasnya adjective clause connectors. Ya, adjective clause connectors bedanya dengan noun clause connectors. Kalau tadi fungsinya sebagai noun, kalau yang ini klausanya fungsinya sebagai adjective. Ada yang ingat adjective itu apa? Dari ke-8 part of speech, salah satunya adalah adjective. Apa itu adjective? Do you still remember? Kalau noun tadi kata benda. Kalau adjective? Kata sifat. Betul sekali. Adjective itu kata sifat. Yang kayak gimana kata sifat? Misalkan,
The white cat, kucing putih. White di sana dia adjektif dari si kucing, dari si cat. Remember, adjektif itu adalah semua kata yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Ya, itu adjektif. The beautiful girl. The girl is beautiful. Beautifulnya itu mendeskripsikan si cewek-ceweknya itu gimana? Cantik. Gitu ya. Kelasnya, apa namanya? Kelasnya. eh, Ruangan kelas, the narrow classroom, ya, is very hot. Ada berapa kata sifat di situ? The narrow classroom, ruangan kelas yang sempit. Is very hot. Hotnya juga menjelaskan classroom. Jadi ada dua adjektif di situ. Ya. Jadi itu untuk yang penjelasan reminder sedikit untuk yang namanya adjektif itu apa. Ya, sekarang kita ke adjective clause connector. Adjective clause itu adalah klausa yang mendeskripsikan noun, kayak Miss bilang tadi ya. Karena klausa ini adalah sebagai adjective, dia diposisikan directly after the noun yang dideskripsikan, gitu ya. Contoh, the woman is filling the glass that she put on the table. Wanita itu mengisi gelas yang dia letakkan di meja. Kalimat that she put on the table, sorry, not kalimat. Klausa that she put on the table, she put on the table ini, dia menjelaskan gelas ini. Gelas ini kan kata benda, makanya she put on the table ini adalah adjective clause yang menjelaskan si gelas. Tapi nggak bisa kita langsung taruh aja the glass she put on the table. Kita butuh yang namanya konektor di sini. Makanya kita pakai that sebagai konektornya. Gitu. Ya. Jadi klausa pertamanya adalah woman is filling the glass. Kemudian she put on the table tadi ya. Kalian hubungkan dengan konektornya adjektif. Hal yang sama berlaku juga kalau kalian di contoh yang kedua, the glass contains milk. Kan itu nih, kata dasarnya itu, the glass contain milk. Gelas itu berisikan susu. Gelas yang kayak gimana sih? Gelas yang seperti apa? Gelas yang mana? Gelas yang dia taruh di atas meja. Nah, that she put on the table ini yang kita sebut dengan adjective clause. Karena dia adalah klausa, kelompok kata tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata di sini. Dia fungsinya sebagai adjektif, dia mengandung kata kerja. Ya. Itu untuk adjective clause connector. Ini ada beberapa contoh adjective clause connectors dan pola di mana kalian bisa menggunakannya. Ya, kita punya whom, kita punya which, kita punya that. Kalau whom itu digunakan kalau kita adjective clause-nya itu untuk orang. Kalau which ini untuk benda. Kalau that dia bisa dua-duanya. Jadi kalau kalian mau aman sebenarnya that aja. Tapi kalau pilihannya nggak ada that, ya udah kalian harus lihat apakah itu untuk orang, apakah itu untuk benda. Kalau dia untuk orang dia pakainya whom, kalau dia untuk benda kalian pakainya which. Contoh, I like the book which you recommend. Which di sini, which di sini. You recommended di sini dia menjelaskan yang mana. Saya menyukai buku yang dia rekomendasikan. Yang dia rekomendasikan ini menjelaskan book ya. Book di sini adalah benda, makanya adjective connectors-nya kalian pakai things. Boleh nggak Miss diganti that? I like the book that you recommended. Boleh. Karena that ini untuk dua-duanya bisa. Gitu ya. Kayak ini juga ya, the book which you recommended was interesting. Ya, karena dia buku, karena dia benda, makanya kita pakai adjective connectors-nya adalah which. Jadi ada 3 ini, whom, which, sama that. Oke, contoh. Skin color is determined by a chemical called melanin. Bla 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 in greater or lesser amounts. Ya. Kalian lihat di sini, skin color is determined. Ini yang utamanya.
in greater or lesser amounts. Kita mau lihat dulu yang mana yang diperlukan di sini, yang hilangnya apa gitu ya. Jadi by a chemical called melanin ini cuma menjelaskan tambahan aja ya. Skin color is determined, ditentukan oleh apa? Oleh chemical called melanin which human skin contains in greater or lesser amounts. Jadi kita butuh yang namanya konektornya tadi dengan melengkapi yang klausa di sini. Karena ini baru in greater or lesser amount, ini baru keterangan tambahannya aja. Jadi di kalimat di titik-titik ini kita kehilangan klausa lengkapnya, nggak ada subjek, nggak ada verbnya. Terus kita juga kehilangan konektorsnya. Jadi cari yang paling lengkap karena yang hilangnya memang benar-benar hilang semua, gitu maksudnya. Ya, kayak contoh yang kedua, some radioisotopes which bla 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 as radioactive waste sorry are now being used in experimental cancer therapies. Ini juga sama ya. Some radioisotopes which scientists discarded. Jadi ini menjelaskan apa? Menjelaskan radioisotopsnya ya, which scientists discarded as radioactive waste are now being used. Berarti kalimat intinya apa? Some radioisotopes are now being used. Bla 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 bla. Radioisotop yang seperti apa? Which scientist discarded. Karena sudah ada which-nya, kalian cukup cari noun clause-nya aja. Gitu maksudnya. Ya. Ini juga sama. Contoh yang ketiga, subduction is the process, bla bla bla, the ocean floor recycles itself. Kan the process. Subduction, semuanya kata benda. Jadi kalian butuhnya which lagi. Ya. Subduction is the process by which the ocean floor recycle itself. Alright, itu untuk skill ke-9, adjective clause connectors. Contohnya tadi ya, whom, which, sama that. Ini sama aja dengan yang tadi. Next, kita ke skill ke-10. Pokoknya kalau kecepatan nanti kalian bisa ulang lagi sendiri ya, penjelasannya. Kalian bisa baca. Kemudian kalau masih ada yang nggak dipahami, nanti kalian boleh bahas di grup WhatsApp. Ya. Adjective clause connector sebagai subjek ini sama kayak tadi ya, noun clause sebagai subjek. Jadi adjective clause itu juga nggak cuma sebagai konektor ya, dia juga kadang bisa berfungsinya sebagai subject of the clause at the same times ya. Kayak ini tadi ya. In the first example there are two clauses, woman is feeling. Kemudian ada that is on the table. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya, that she puts on the table, ada subjeknya sendiri. Tapi kalau kalian tidak membuat subjek sendiri, maka that-nya di sini dia yang menjadi subjek dari adjective clause di situ. The woman is filling the glass that is on the table. Jadi that is on the table, ini adalah adjective clause yang menjelaskan si kata benda gelas ini. Subjeknya sendiri apa? Subjek dari klausa ini adalah that-nya tadi. Jadi dia sebagai pengganti subjek yang tadi. Sama, in the second example juga sama. The glass that is on the table contains milk. Ini adjective clause yang menjelaskan si gelas ini. Oke. Ini biasanya kalau subjeknya diomit, nggak perlu karena subjeknya orang yang sama. Karena dia fokusnya ke bendanya aja, bukan fokus ke subjeknya aja. Bukan fokus ke subjeknya. Adjective clause connector sama aja kayak tadi kita punya who, which, sama that. Kalau tadi whom ya, karena dia masih pakai subjeknya. Kalau ini karena connectorsnya sebagai subjek itu sendiri, maka kita pakainya who. Who ini untuk orang, sama kayak whom yang tadi. Kalau which itu untuk benda, kalau that itu bisa untuk dua-duanya. Sama kayak yang saya bilang tadi, kalau mau aman ya udah pakai that aja. Karena udah pasti bisa untuk dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih salah satu, who atau which, maka kalian harus ingat kalau yang dijelaskan oleh si adjective clause itu adalah orang, maka kalian gunakan who atau whom tadi ya. Kalau yang dijelaskan sama si si adjective clause adalah benda, maka kalian pakainya which.
Contoh, she needs a secretary. Bla 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 types fast. Type fast di sini dia menerangkan si sekretari. Sekretari ini cewek apa? Cewek apa cowok? Sekretari ini benda atau orang? Karena sekretari ini adalah orang, makanya kita pakainya who. She needs a secretary who types fast. Kalau dibalik pun sama. A secretary who type fast is invaluable. Ya. Jadi itu untuk penggunaannya. Sekarang lihat contohnya. The first mention of the cultivations of tea, blah blah blah, in a Chinese dictionary which dates about the year 350. Ya, the first mention of the cultivation of tea. The first mention itu subjeknya. In a Chinese dictionary which dates about the year 350. Berarti yang kita perlukan di sini adalah verbnya, ya. The first mention can be found in a Chinese dictionary which dates about the year 350. Bank employees collect worn out dollar bills titik-titik to a central office to be destroyed in a furnace. Ya, worn out dollar bills. Lembaran-lembaran uang dolar yang udah nggak dipakai ya, worn out. Itu harus dikumpulkan, kemudian harus dihancurkan. Sayang banget ya dihancurin ya. Nggak apa-apa lah. Ya. Nah, sekarang kita lihat dia yang dijelaskan di sini apa? Dollar bills atau bank employees-nya. Kita pakai who atau which di sini. Berhubung yang dijelaskan di sini adalah si bills-nya, ya. Maka kita pakainya which. Ya. Bank employees collect worn out dollar bills which are sent. Apa yang dikirim? Yang dikirim adalah dollar bills-nya. Yang dijelaskan adalah dollar bills-nya to a central office to be destroyed. Untuk dihancurkan. Kalau kalian pakai who, ya, maka nanti yang dihancurkan apa? Yang dihancurkan bank employees-nya, pegawai banknya. Kena kasus nanti kita ya. Jadi kalian harus lihat juga kalimat konteksnya secara full. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Terus contoh yang ketiga, bees perform a complex dance, bla bla bla. Other bees about the location of good source of nectar. Nah tuh, baru tahu ya. Kalau lebah itu dia menari untuk menunjukkan lokasi di mana tempat yang banyak madunya. Ya, kehidupan lebah itu seperti itu ya. Jadi bees perform a complex dance. Apa? That tells other bees. Jadi yang memberitahukan lebah-lebah yang lain tentang lokasi dari nektars yang bagus. Alright. Contoh selanjutnya, seabirds lay elongated eggs, bla bla bla, least likely to be blown out of rocky nest. Seabirds ini burung laut, burung camar ya. Dia bertelur itu di sarang berbatu, rocky nest. Nah, di sini kita perlu apa di sini? Kita perlu which are, ya. Karena dia menjelaskan si seabirds-nya. Alright. Itu untuk skill ke-10. Ya, tentang adjective clause, connectors yang sebagai subjek. Nah, ini ada contohnya lagi. Ya, I bought the dress that was on sale. The dress that was on sale was beautiful. Jadi kurang lebih mirip ya sama yang skill sebelumnya tadi. Cuman kalau skill sebelumnya dia punya subjeknya sendiri. Kalau di sini that-nya itu, connectorsnya itu yang sebagai subjek dari klausa penjelasnya dari si adjective clause-nya tadi. Yang harus kalian ingat adalah yang mana untuk orang, yang mana untuk benda, yang mana untuk dua-duanya. Alright, Miss Lasa cukup ya. Kita sampai ke skill ke-10. Thank you for today. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa
sampaikan di WhatsApp grup kita. Nanti Miss akan sharekan materinya lagi ke kalian, Miss share ulang ke kalian. Nanti silakan kalian pelajarin sendiri karena nggak sampai 2 minggu lagi kalian sudah akan UAS ya.